Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Izinkan saya pertama kali menghantarkan salam penghormatan untuk segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, wabil khusus hadir Bapak Ibu. Izinkan saya mengawali perjumpaan malam ini dengan menghantarkan salam penghormatan terindah untuk segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Wabil khusus untuk Al-Habib Hamid Barakbah, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Al-Habib Zain bin Usman Ba'bud, Al-Habib Alwi bin Ali Shahab. Hadir juga bersama kita Ustadz Muhammad Hasbi. Kita doakan dulu semua ulama-ulama kita yang masih hidup, semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya, Allah lindungi ulama kita dari berbagai fitnah dunia. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, jangan malas-malas mengaminkan doa kebaikan. Malam ini saya titipkan ilmu pertama untuk semuanya. Apa ilmunya? Jangan malas-malas mengangkat tangan mengaminkan doa kebaikan yang keluar dari mulut siapapun. Habib Ahmad Al-Habsyi, apa untungnya kalau seandainya kami mengaminkan doa yang baik? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama, dua-duanya dapat berkah yang sama. Ketika yang berdoa doanya diijabah Allah, maka yang mengaminkan dapat jatah yang sama. Amin. Terlambat. Tapi saya ingatkan juga, jangan asal ngamin tapi tidak tahu apa yang dia sebutkan. Jangan sampai Habib Hamid kejadian ini terulang. Saya pernah umroh bawa jamaah kemarin, ketika di Masjid Nabawi saya sholat. Saya sudah betul-betul merasakan khusyuk, nikmat, terbawa arus suara imam Masjid Nabawi. Tapi tiba-tiba khusyuk saya pecah gara-gara di depan saya ada salah seorang jamaah handphonenya berdering. Saya langsung menyimpulkan ini pasti bahasa Inggrisnya ceto wong kita. Dari mana? Dari lagunya Siko Bagi Duo.
Si kok bagi dua masuk Nabawi. Saya kesal, saya marah, niat hati setelah salam saya akan deketi orang itu, saya akan nasihati. Bapak Ibu jangan tersinggung kalau kita berbuat salah lalu ada orang yang dihadirkan Allah menasihati kita. Jangan marah. Man ahabbak nasohak. Siapa yang mencintaimu dia akan menasihatimu. Mohon maaf anak-anakku sayang, kalau kalian belajar di sekolah, kalian berbuat salah tapi guru kalian diam, tidak menegur, tidak memarahi, tidak menghukum, ketahuilah itu bukanlah guru yang baik buat kalian. Di dunia saja tidak bisa menyelamatkan, apalagi nanti di akhirat sana. Betul? Maksud hati selesai sholat akan saya samperin, akan saya nasehatin. Ternyata belum saya sampai ke orang itu, orang tadi sudah dimarah-marahin oleh petugas keamanan Masjid Nabawi. Setiap bawabah pintu masjid ada petugasnya, tapi petugas di Arab tidak sama dengan petugas di sini. Di sana pakai baju gamis putih, serban merah, pakai eagle, nampak seperti ulama besar, padahal sapam. Datang petugas tadi menghampiri orang Indonesia yang handphonenya menyala, habis dimarah-marahi pakai bahasa Arab. Apa kata petugas tadi? Intama ta'rib gonun hina lima tudfi jawal hagak intama tastahi rabbak intama ta'rib guddamak min. Orang tadi melihat fasih bahasanya, pakaiannya kayak ulama, dia angkat tangan. Amin. Amin. Makin kesel itu Arab, makin keluar sumpah merapahnya. Intama fimuh, intama fimuh, intama fimuh, shifhalak inta, shifhalak. Makin keras kalimatnya, makin kenceng aminnya. Amin. Amin. Akhirnya kesal orang Arab itu, Pak. Dia tinggalkan orang kita tadi. Jangan-jangan di hati orang Arab tadi berkata, kurang secanting budak ini. Begitu orang Arab pergi, orang kita malah berdiri langsung berkata Al-Fatihah. Karena kebodohan kita sering celaka. Betul? Sekali lagi jangan malas-malas mengaminkan doa kebaikan yang keluar dari mulut siapapun. Alhamdulillah. Sallallahu Saya mohon kerjasamanya. Mohon maaf, sebenarnya malam ini kondisi saya sedang tidak sehat. Suara saya mendadak hilang. Ini sudah volume yang paling keras. Makanya tolong anak-anak di atas jaga, tutup mulut, pasang telinga. Cukup satu saja yang berbicara. Jangan gara-gara satu dua orang hilang keberkahan majelis malam ini. Betul? Betul? Bu, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Waluyo Sugito. Adakah hubungan dengan Sumanto?
Kita doakan dulu semua yang sudah terlibat, membantu, mengizinkan, memfasilitasi, ikut mensyiarkan, dan termasuk kita yang memeriahkan. Mudah-mudahan setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki malam ini insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Ya Rabbal. Bapak Ibu jangan lupa, tadi begitu saya turun dari mobil, nampak hujan di luar. Manfaatkan momen hujan ini untuk berdoa. Saya titipkan ilmu kedua malam ini. Sintani, 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 maturadani doa. Kata Nabi ada dua tempat. Kalau dua tempat itu dipakai untuk berdoa, doa tidak ditolak, pasti diterima Allah. Dua tempat itu, satu, ketika indan nida terdengar suara azan. Dua, ketika hujan turun, langit sedang terbuka, angkat tangan, kita hantarkan doa kepada Allah. Yang pertama, kita doakan mudah-mudahan ayah ibu kita yang sakit Allah angkat penyakitnya. Saya mohon keikhlasannya. Saat ini ayah saya sedang dirawat di rumah sakit Siti Fatimah. Badan saya di sini, tapi demi Allah hati dan pikiran sedang berada di sana. Saat ini ayahanda saya sudah tidak bisa lagi masuk makanan. Lewat selang pakai lewat hidung langsung ke lambung. Saya cuma berserah kepada Allah. Ikhtiar sudah saya jalani, hasil akhir saya titipkan di hadapan Allah. Tapi saya terus di mana saja saya tausiah, saya tidak pernah lupa untuk meminta doa dari para jamaah. Karena guru saya almarhum Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, pimpinan pondok pesantren Ariyat, beliau pernah mengajarkan saya, jangan sungkan-sungkan minta doa dari siapapun, karena kita tidak tahu dari mulut siapa. Amin diijabah Allah. Kita tidak tahu dari mulut siapa, doa didengar oleh Allah. Jangan suka memandang orang sebelah mata. Mungkin dia miskin di sekitar kita, tapi sebenarnya dia kaya di sisi Allah Tuhannya. Jangan suka mandang orang sebelah mata. Mungkin nampak jelek fisiknya di depan kita, tapi sebenarnya dia sempurna fisiknya di hadapan Allah Tuhan kita. Jangan mandang orang sebelah mata. Mungkin dia kecil di hadapan kita. Siapa yang mengira mungkin posisinya lebih besar di hadapan Allah ketimbang kita. Saya mohon keikhlasan Bapak Ibu semuanya. Kita hantarkan surah Al-Fatihah biniyati syifa, dengan niat kesembuhan semua orang-orang tua kita, semua keluarga-keluarga kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah berikan kesempatan bisa berkumpul lagi di tengah-tengah keluarganya. Kalaupun Allah yang maha memilikinya akan memanggilnya, kita mohon Allah pastikan kematiannya husnul khatimah. Al-Fatihah biniyati syifa was-siha wal quwa wa tulil umur fi ta'atillah. Niatkan masing-masing, sebutkan nama ayah ibu kita. Annallah yashfi mardana wa mardal muslimin wa marda abaina wa ummahatina. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka, shifaan la yuradiru saqaman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam, salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam bisirril Fatihah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wali abdi ma sa'al. Salah satu kedahsyatan surah Al-Fatihah, ketika dibaca akan menjadi apa saja yang kita niatkan. Ibn Atha, seorang ulama besar di abadnya, pernah menjamin, idza aradta hajatan faqra bi fatihatil kitab hatta tahtimaha tuqda hajatika. Kalau seandainya kalian punya hajat, jangan lupa baca surah Al-Fatihah sampai selesai, maka hajatmu pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu mohon maaf lahir batin, kalau DKM masjid ini mau ngundang saya pribadi, saya pastikan mahal. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Kalau saya nggak pernah mikirin bayaran, mano pernah. Setiap kali kalau wong ngundang, Assalamualaikum Habib, bisakah mengisi ke masjid kami? Saya langsung menjawab, doakan dulu saya sehat, panjang umur, ada waktu, kesempatan saya datang. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Sekali lagi, sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkannya. Ya kan bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, tugas yang ngundang mikir. Bo, kalau mau ngundang mahal ongkosnya. Saya belum duduk di sini DKM Masjid, harus beli tiket, pergi dulu ke Jakarta, main ke kantor manajemen, lihat dulu, ngecek jadwalnya. Belum tentu dapat jadwal, pulang ke sini udah keluar biaya. Kemarin wali kota Pontianak pengen datang ke rumah, kirim ajudan asistennya, nggak ketemu saya Pak, saya lagi di luar kota. Akhirnya cuma ketemu adik saya, Bupati Batu Licin, Zairullah, telepon berkali-kali minta jadwal, tidak bisa, saya lagi di luar kota. Yang terbaru, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, saya ditelepon, mulai dari sekdanya, ajudannya, semua stafnya, banyak yang nelpon. Nggak cukup, nggak mempan, lewat jalur habaib. Lewat jalur habaib nelpon saya, minta saya hadir ke Geria Agung, mengisi acara 100 hari tahlilan anak kesayangannya almarhumah Verca. Malamnya 100 hari, besoknya ceramah tasmiyah cucunya. Karena 40 hari Ustadz Abdul Somad datang, 100 hari saya diminta hadir, tapi nggak bisa, nggak paca, cak mana ya, nggak kodak, bo, maaf kelak, kadang-kadang galak bercampur bahasa Jakarta, bahasa Palembang. Lalamu saya 2005 ninggal ke Palembang, KTP Jakarta Timur, gubernur saya Anies Baswedan, tapi tetap hati wong kito galo. Tapi bukan wong kito gilo. Tapi kadang-kadang galak bercampur, kadang-kadang galak tersebut antar dukin. Kakek kage aja, basing saja, enggak kada. Bo, saya nggak bisa hadir undangan gubernur nggak bisa hadir. Tapi hari ini saya dihadirkan tanpa bersusah payah. Fabi ayyi ala rabbikuma. Kita doakan dulu yuk komunitas Riau Indonesia Mengaji yang tadi videonya sudah kita tonton sama-sama. Mudah-mudahan
Allah jaga semangat istiqomahnya. Mudah-mudahan Allah jaga semangat jihadnya. Kalau malam ini mereka hadirkan saya ke sini, mudah-mudahan di lain kesempatan mereka hadirkan ulama-ulama lain dari Jakarta berbagi ilmu dan berkah buat kita semuanya. Saya titipkan pesan ulama, kalau kita tidak bisa jadi orang baik, tidak bisa jadi orang baik, paling tidak membantu kebaikan yang dilakukan orang baik tersebar. Kalau kita nggak bisa jadi seperti komunitas ini, paling tidak malam ini nanam saham akhirat bersama mereka. Bapak Ibu, izinkan saya mengajak semuanya. Malam ini kita senangkan hati Rasulullah. Kita senangkan hati Rasulullah. Karena salah satu yang paling disenangi Nabi itu sedikit-sedikit senang betul sedekah. Betul? Malam ini saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, nanam saham akhirat bersama barisan anak-anak muda yang hebat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua lihat ke depan. Anak-anakku sayang, ini uang berapa? Kiamatlah deket. Makhluk halus tahu duit ratusan. Zaman kita dulu mana tahu uang berapa. Dulu waktu saya masih kecil nggak tahu ini uang berapa. Waktu saya masih bayi, ini uang 100.000. Dibelikan makanan paling enak di Palembang, saya pastikan rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah. Lewat tenggorokan, masuk ke perut, hilang rasa enaknya. Keluar pintu belakang, beda warna, beda baunya. Betul? Tapi kalau ini dititipkan, dibelanjakan urusan Allah, nikmatnya sampai hari kiamat. Malam ini saya mulai dulu dari diri saya. Anak-anak, lihat ke depan. Ada ilmu malam ini akan saya selipkan untuk semuanya. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Shhh. Saya titipkan ilmu pertama. Akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kalian makan pasti busuk, kata Nabi. Wa ma labista fa'ablaita. Apapun yang kalian pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Kata Nabi, apapun yang engkau sedekahkan pasti kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Shhh. Saya titipkan pesan kedua dari Nabi. Ma naqasa malun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang engkau sedekahkan. Yazdad. Dijamin Nabi, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Betul? Makin kenceng sedekahnya, makin nambah hartanya, makin berkah usahanya, makin bahagia kehidupannya. Bo, the more you give, the more you get. Sekali lagi saya ulangi. The more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes. Awak balik mata merah. Yes. Sok paham. Orang saya aja nggak ngerti.
Bo, yang baru saya sebut itu bahasa Inggris, you know. The more you give, the more you get. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita terima. Bapak Ibu, percayalah, dalam Quran minimal Allah ganti 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. 1 engkau berikan untuk Allah, 10 Allah ganti buat kamu. Malam ini saya ngasih 100.000 untuk Allah, yakin saya minimal Allah ganti 10. Cara Allah mengganti macam-macam caranya. Yakin saya, yakin. Saya ngasih 100.000, yakin habis ini panitia ganti 1 juta. Kan cuma ngomong saja. Selanjutnya terserah Anda. Bo, saya mulai dulu dari diri saya. Ini teknik ceramah terbaru. Ini baru saya desain. Jadi kalau ada yang melok-melok, copy paste. Sebentar lagi saya patenkan. Tahu kenapa saya bikin begini-begini? Nih, ini rahasia perusahaan. Mohon maaf Habib, sifat manusia ini, termasuk yang ngomong ini, nak jadi apa kita, itu salah satunya tergantung apa yang sering diselik. Nak jadi apa sifat kita, tergantung apa yang sering dilihat. Kalau sering lihat orang-orang soleh, cenderung pengen jadi soleh. Kalau sering lihat orang-orang ahli maksiat, cenderung ingin berbuat maksiat. Kalau sering lihat anak-anak yang rajin, kalian akan ketular jadi rajin. Mau jadi apa kalian tergantung apa yang dilihat. Makanya maaf, setiap kali saya tausiah Habib, saya selalu minta anak-anak duduk depan, jangan di belakang. Kalau di belakang matamu melihat orang-orang kecil, tapi kalau kamu duduk depan, kamu lihat orang-orang besar. Nanti semangatmu termotivasi ingin jadi orang besar. Betul? Betul. Bo, mau jadi apa sifat manusia tergantung apa yang sering dilihat. Saya kasih contoh. Petugas kamar mayat rata-rata punya sifat jarang senyum. Kenapa? Matanya sering lihat siapa? Mayat. Adakah mayat cengah-cengir? Kalau ada mayat cengah-cengir, petugasnya udah jadi mayat berikutnya. Contoh kedua, dulu di Palembang saya punya teman dekat remaja. Sifatnya nggak pernah senyum, cemberut. 10 tahun pisah dengan saya. Saya hijrah ke Jakarta, teman saya entah pergi kemana. Satu hari setelah 10 tahun, saya diundang tabligh akbar di sebuah kota. Yang hadir belasan ribu manusia. Tiba-tiba ada salah satu teman masa kecil saya. Saya ingat betul wajahnya. Tapi ada yang berubah. Dulu nggak pernah senyum. Hari itu saya lihat nggak ada orang senyum-senyum.